Pelajaran kita, pelajaran mengenai masa lalu. Lagi ada masalah, dekat sama Tuhan, begitu nanti udah masalahnya selesai, keenakan, nyaman gitu, jauh dari Tuhan, dikasih masalah lagi, balik lagi gitu. Gimana sih caranya supaya kita nggak lupa gitu? Jadi ketika seseorang itu mengingat masa lalu, lalu mengingat hal-hal baik di masa lalu, biasanya itu adalah ketika mereka sedang mengalami kesusahan di masa sekarang. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa setiap pekannya untuk mempelajari kitab Mazmur yang akan kita pelajari sepanjang triwulan pertama tahun 2024 ini. Dan kita sudah mempelajari banyak, kita sudah melihat dan membaca banyak kitab Mazmur. Kita bisa melihat pembagian-pembagian dari kitab Mazmur. Dan saat ini kita akan belajar mengenai kitab Mazmur yang dihubungkan dengan sejarah. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah hadir di studio juga, sudah mau meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama, dan tentunya kita senang juga untuk menyapa teman-teman yang menyaksikan melalui media online, baik yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Untuk yang pertama, saya boleh minta Clara untuk membacakannya. Baik, yang pertama dari Jaukim Guntamas. Salam dari Gereja Podos, Kota Belut. Diskusi Sekolah Sabat dapat mendalami pengetahuan firman Tuhan. Amin. Kemudian yang kedua dari Endro, Gereja SDA Tambulion, Kabupaten Talut. Shalom semuanya, syukur atas diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang sangat menginspirasi bagi yang mengikuti. Selanjutnya, Andrea Sumarno. Saya baru tahu ada Sekolah Sabat, tetapi saya tak tahu dari hari apa saja Sekolah Sabat. Wah. Yang terakhir dari Jeffrey Kindua. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin, terima kasih. Untuk Bapak atau Saudara Andreas Sumarno, mungkin bisa mengikuti atau subscribe dari YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Untuk episode baru atau pelajaran baru itu tayang setiap hari Senin sore. Dan untuk di televisi juga sama, di Senin sore dan akan ditayangkan kembali di Jumat malam. Untuk selanjutnya, Neta Wilson. Baik, yang pertama dari Nairie Dalihin. Terima kasih penjelasan pelajaran Sekolah Sabat Dewasa. Kemudian dari Susi Smas. Terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu baik. Yang ketiga, Jaukim Guntamas. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran Sekolah Sabat. Terima kasih pembicara. Keempat, dari Jogeri Gelu. Terima kasih dengan discussion Sabat School Lesson. Tuhan memberkati dari Kucing Sarawak. Yang terakhir dari Yati Komendong. Puji Tuhan, terima kasih para narasumber pencerahan pelajaran Sekolah Sabat. Tuhan memberkati. Amin. Selanjutnya Pendeta Heski. Baik, kalau saya ada Sieni Langi, SPD. Puji Tuhan, terima kasih diskusi pelajaran Sekolah Sabat. Tuhan terus memberkati. Amin. Kemudian ada Lucy Karobong. Amin. Terima kasih dengan diskusi Sekolah Sabat. Dari kami sekeluarga Gereja Radu Laut, Kota Marudu, Sabah. Wow, Sabah. Sultan MPM, Shalom. Memang benar sekali bahwa hikmat ada di dalam orang yang rendah hati dan kasih juga terdapat pada orang yang murah hati. Semoga bukan hanya menjadi rutinitas diskusi semata, namun juga harus diaplikasikan. Praise the Lord. Amin. Terima kasih. Yang terakhir dari JMZ. Amin, puji Tuhan, terima kasih untuk diskusi Sekolah Sabat yang sangat jelas dan mudah dipahami. God bless you all. Dari GMHK Kampung Kitapol, Tamparuli, Sabah. Amin, puji Tuhan. Terima kasih teman-teman yang telah menuliskan dan memberikan kesaksian. Saya sering membaca dan menemukan bahwa diskusi
Sekolah Sahabat ini bisa menjadi berkat, bisa menolong untuk sahabat-sahabat yang menyaksikan untuk belajar di tempat masing-masing dan juga untuk bahan diskusi di gereja, puji Tuhan. Dan tentunya walaupun kita sudah di pelajaran 10 masih ada beberapa buku Sekolah Sahabat yang seperti ada di tangan saya ini bagi saudara-saudara yang rindu untuk memilikinya, rindu untuk belajar bersama-sama dengan kami, namun susah atau sulit akses kepada buku ini, silahkan hubungi saja nomor call center Hope Channel Indonesia dan kami akan mengirimkan ke tempat Anda masing-masing. Pelajaran kita, pelajaran mengenai masa lalu. Setiap generasi umat Allah memainkan peran kecil namun signifikan dalam penyingkapan sejarah agung dari tujuan kedaulatan Allah dalam pertentangan besar. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kitab Mazmur adalah doa dan himne Alkitab yang terbaik sepanjang masa. Diucapkan dalam pujian, kegembiraan, kesedihan, dan keputusasaan. Kitab Mazmur telah berfungsi sebagai kitab doa dan penyembahan. Di manakah orang dapat menemukan kata-kata yang lebih mulia untuk mengungkapkan kegembiraan daripada di Mazmur pujian dan syukur? Atau di manakah orang dapat menemukan kata-kata yang lebih dalam, lebih menyesal, dan lebih sedih untuk mengungkapkan kesedihan daripada dalam Mazmur ratapan? Untuk mengalami kekuatan kitab Mazmur yang mengubah hidup, kita dipanggil untuk menyanyikan dan mendoakannya seperti yang dilakukan oleh generasi orang percaya yang telah menggunakan Mazmur untuk mencurahkan pujian, permohonan, pengakuan, ratapan, dan ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Keinginan dan doa kita adalah agar kitab Mazmur memperkuat kita dalam perjalanan hidup kita dan melaluinya kita dapat bertemu Tuhan setiap hari dari hati ke hati sampai hari ketika kita melihat Yesus Kristus muka dengan muka, dan olehnya segala yang bernafas memuji dan menyembahnya. Haleluya. Pelajaran ke-10 dengan judul Pelajaran Masa Lalu. Ayat hafalannya terdapat di dalam Mazmur 78 ayat 3 dan 4. Yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Kita akan membuka diskusi kita dengan doa oleh Clara. Silakan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang baik, terpujilah namamu. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh berkumpul di tempat ini, Tuhan, untuk mendiskusikan pelajaran Sekolah Sahabat mengenai kitab Mazmur. Biarlah roh Tuhan boleh menjadi bagian masing-masing kami yang lemah ini. Kiranya hikmat Tuhan boleh menjadi bagian kami, agar apa yang kami diskusikan boleh menjadi motivasi dalam hidup kami masing-masing pribadi, terlebih khusus juga untuk pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Kiranya berkat yang sama juga boleh menjadi bagian mereka. Inilah doa dan harapan kami, ampuni kami orang berdosa, dalam nama Yesus, amin. Amin. Oke, karena kita bicara mengenai sejarah. Siapa yang suka pelajaran sejarah waktu di sekolah dulu? Neta? Suka. Oh, Aku nggak terlalu sih. Nggak terlalu. nggak terlalu juga. Cerita-cerita. Enak kalau di kelas itu sejarah dulu. Kalau zaman saya mungkin agak lebih tua kali ya. Istilahnya PSPB, ingat nggak? Enggak sih. Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, kalau nggak salah ingat itu PSPB ya. Kita beda zaman mungkin, Pendeta. Ya memang udah ketuaan. Senang belajar sejarah, senang. Cerita sejarah apa, Pendeta? Yang Pendeta paling ingat sampai sekarang atau yang paling suka? Iya, karena datangnya dari Sulawesi, jadi ada satu pahlawan nasional yang sempat dimakamkan di sana. Imam Bonjol yang perjuangan dari Sumatera Barat. Senang dengan ceritanya. Oke. Kalau Pendeta Wilson?
Ya kalau meme yang di internet bilang bahwa laki-laki itu kalau disuruh kamu lagi suka mikirin sejarah apa? Sejarah kerajaan Roman Empire gitu ya. Pokoknya kira-kira dunia lah gitu kan. Kalau kita Kok meme gitu? nggak tahu pokoknya karena kalau lihat di TikTok gitu kan, kalau ditanya ke pacarnya apa cewek nanya, kamu pernah nggak berpikir tentang kerajaan Roma? Ya mungkin seminggu sekali. Karena juga ternyata itu. Tapi kalau di Barat ya, mungkin kalau di Indonesia kita belajar kerajaan Majapahit, Kutai, Saburapasai, mungkin gitu-gitu seru juga lah. Oke, kalau Clara? Saya suka cerita tentang Raja Yosafat, sejarah juga ya ini. Bagaimana waktu itu dia melawan, waktu itu dia mau berperang, melawan ada 3 suku yang mau datang untuk berperang, tapi Tuhan hanya bilang, kamu hanya diam saja dan saya berperang. Jadi waktu itu saya bisa melihat betapa luar biasanya Tuhan mengendalikan peperangan ini. Jadi sejarah itu yang saya suka. Oke. Nah, karena kita bicara mengenai sejarah bangsa Israel yang kita sudah harusnya tahu semua ya, bagaimana pada mulanya waktu dari Abraham, lalu ke keturunan-keturunannya, lalu menjadi besar satu bangsa Israel, lalu bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir dan seterusnya. Tapi sebenarnya signifikannya kita mempelajari sejarah bangsa Israel ini apa sih sebenarnya? Karena kan beda budaya, beda waktu yang sudah jauh sekali, dan kita melihatnya cerita itu dari Alkitab. Mungkin ada beberapa pendeta-pendeta mungkin yang lebih tahu berapa bukti secara yang realnya gitu ya. Tapi banyak juga orang yang berpikir bahwa mungkin ini cuma cerita mitos aja gitu. Kalau dari Clara gimana? Kalau dari saya penting untuk belajar sejarah ini karena bisa melihat dari sejarah bangsa Israel ini menunjukkan ada janji Tuhan di sana dan bagaimana cara Tuhan menepati janji-janji itu. Walaupun contoh ya, kayak janji dia kepada Abraham, tapi sampai Abraham mati pun Abraham nggak lihat itu janji, tapi bisa melihat betapa luar biasanya Tuhan, dan itu menurut saya penting untuk saya menguatkan saya bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji, sekalipun terlihat terlambat banget jawabnya gitu. Oke. Ini tahu Bosan? Ya kalau saya sih teringat ya kalau kata-kata Soekarno nih, katanya kan jas merah, kan? Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Atau kalau kutipan lain dalam luar bilang katanya mereka yang tidak paham atau tidak tahu sejarah akan mengulanginya. Kalau dari kata Alkitab sendiri dalam 1 Korintus 10 ayat 11 dikatakan, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi ini Paulus sementara sedang menceritakan ketika bangsa Israel itu bersungut-sungut di sini, lalu begini, lalu begini. Nah, itu kenapa dituliskan? Supaya jadi pelajaran bagi kita. Jadi ya, kalau bagi saya itulah gunanya sejarah, supaya kita bisa tahu apa yang perlu kita contoh, apa yang harus kita hindari, bagaimana kita bisa bereaksi, terus apa akibatnya kalau orang seperti ini, apa akibatnya kalau orang seperti ini. Jadi ya banyak pelajaran-pelajaran yang bisa didapat dari sejarah. Oke. Ya. Neteski. Dilanjutkan dari Pastor Wilson ya, 1 Korintus 10 ayat 11 itu ayat yang biasanya digunakan kenapa orang Israel ceritanya diceritakan menjadi pelajaran, supaya kita nggak mengulangi kesalahan mereka, kegagalan mereka sebagai satu bangsa ya. Satu bangsa ada banyak juga dalam perjanjian lama kegagalan pribadi oknum. Tapi secara bangsa ini perlu bagi kita, lebih khusus yang sedang hidup di akhir. Dan kemudian hal yang lain mungkin dari pertanyaan Yola, mengapa sejarah bangsa Israel itu penting, walaupun kita sekarang hidup budaya yang berbeda, masa yang berbeda, tetapi sama sebenarnya. Ketika kita gagal belajar tentang sejarah orang Israel, ketika berbicara tentang sejarah orang Israel, itu bukan sekedar bangsa, bukan sekedar mereka, kegagalan mereka, ataupun keberhasilan mereka, tetapi yang kita pelajari di sana adalah Kristusnya, Tuhannya. Di dalam pelajaran sejarah Israel, bahwa Tuhan eksis di sana. Kenapa kita harus mengingat sejarah bangsa Israel walaupun budaya berbeda? Karena Tuhan ada di sana. Ketika kita gagal melihat orang Israel, kita berhasil lihat ada Tuhan di sana. Jadi kenapa zaman sudah berbeda kok kita perlu belajar lagi orang Israel? Karena Tuhan ada di sana. Kita belajar tentang Tuhan di sana. Jadi kita tidak perlu jangan meninggalkan keberadaan orang Israel yang dulu, karena di sana kita akan bisa melupakan orang-orang yang misalnya ya para penafsir perjanjian baru itu bisa keliru
penafsir perjanjian lama yang hidup dalam masa perjanjian baru itu bisa keliru menafsirkan perjanjian lama karena tidak ada Kristus. Saya kasih contoh 2 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke 2 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-14. Jadi kalau kita gagal melihat sejarah orang Israel dalam sudut yang tepat, yaitu Yesus atau Kristus ada di sana, kita akan gagal menginterpretasi ataupun mengambil pelajaran. 2 Korintus pasal 3 ayat 14 ini mungkin lebih cepat. Oke. Firman Tapi Tuhan. pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Terima kasih. Jadi kalau cerita perjanjian lama itu eksistensi Tuhan ada di sana, meskipun ada kegagalan di sana. Kalau kita gagal melihat Yesus di sana, kita akan gagal menyingkap kebenaran-kebenaran agung. Jadi jangan dilupakan sejarah orang Israel. Oke, terima kasih Pendeta. Dan ada di pelajaran Sahabat Petang ya, yang saya ingin bacakan juga di paragraf yang kedua di bagian tengah. Sebagaimana kita telah diadopsi ke dalam keluarga umat Allah yang bersejarah melalui Kristus, warisan sejarah bangsa Israel kuno adalah memang kisah leluhur spiritual kita. Oleh karena itu kita dapat dan harus belajar dari masa lalu mereka yang juga adalah milik kita. Itulah mengapa kita mempelajarinya dan bahkan kita bisa melihat banyak cerita-cerita itu di dalam kitab Mazmur. Yang pertama, di dalam Mazmur 78. Apa sih yang kita bisa lihat 3 periode sejarah penting apa yang disorot dalam Mazmur 78? Clara, silakan. Dalam Mazmur 78 ini ada 3 sejarah yang disorot. Yang pertama adalah masa Tuhan memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Dan yang kedua, bagaimana mereka menduduki tanah Kanaan ini. Dan yang ketiga, masa pemerintahan Raja Daud. Dan ketiga periode sejarah ini, di situ disoroti tentang kesetiaan Allah dan ketidaksetiaan bangsa ini kepada Allah. Walaupun Allah sudah menunjukkan kasih setianya, tapi seperti siklus kerohanian mereka terulang-ulang terus. Hari ini setia, Tuhan berkati, besoknya murtad lagi, kembali lagi, seperti itu terus dan terulang di dalam Mazmur 78 ini. Oke. Ustaz? Ya, kalau ini memang fokusnya sepertinya sesuatu yang buruk ya yang terjadi. Jadi memang menceritakan ya 3 periodenya secara 3 periode ketika keluaran, ketika di Kanaan, lalu kemudian ketika zaman Daud. Tetapi fokusnya adalah kepada lihatlah dulu waktu itu bangsa Israel mereka bersungguh-sungguh waktu di Kanaan, waktu keluar dari Mesir. Lalu kemudian sama juga ketika di tanah Kanaan, lihatlah mereka akhirnya meninggalkan Tuhan sehingga Tuhan akhirnya tidak lagi ada di Shilo. Lalu kemudian pada di zaman Daud juga begitu. Lihatlah betul. Pokoknya itu ada sesuatu yang sepertinya memang diulang-ulangi menunjukkan bahwa kalau kamu tidak belajar dari apa yang sudah terjadi di masa lalu, ya kamu akan mengulanginya. Ini bangsa Israel saja sebagai bangsa yang memang masih berkelanjutan sebagai bangsa saja itu terulang-ulang kan. Karena apalagi kalau kita lihat di dalam ini tidak disebutkan sih, tapi kalau di dalam kitab Hakim itu kan yang paling sering kan. Baik terus tiba-tiba murtad, lalu kemudian berapa puluh tahun akhirnya diokupasi, ditindas, lalu kemudian muncullah hakim-hakim baik, lalu kemudian berapa tahun terus hakimnya mati, lalu kemudian lupa, akhirnya ya itu sepertinya siklus yang terjadi terus menerus. Itulah yang harus kita inginkan. Dan saya ingat kita pernah mempelajari Mazmur yang dikatakan jangan melupakan kebaikannya gitu, jangan melupakan segala kebaikan Tuhan. Dan dari pelajaran ini kita bisa lihat bahwa bangsa Israel itu sepertinya melupakan tuntunan Tuhan, melupakan kebaikan Tuhan, melupakan apa yang Tuhan telah lakukan untuk mereka, sehingga mereka juga jatuh siklusnya gitu terus gitu. Nah, apakah kita sepertinya kita nggak lebih baik sih sebenarnya ya, karena zaman sekarang pun kita melihat siklus yang sama, lagi ada masalah dekat sama Tuhan, begitu nanti udah masalahnya selesai, keenakan, nyaman gitu, jauh dari Tuhan, dikasih masalah lagi, balik lagi gitu. Gimana sih caranya supaya kita nggak lupa gitu, Pendeta? Bagus ya pertanyaan Yola. Kita harus ingat bahwa ketika belajar sejarah orang Israel kita gampang sekali ataupun dengan mudah ya blame mereka, menyalahkan mereka gagal, Tuhan sudah menunjukkan kasih mereka. Mungkin pelajaran rohani kita jangan buru-buru menyalahkan mereka, kita harus lihat dulu keberadaan kita sekarang. Apakah kita
lebih baik atau sebaliknya kita bahkan lebih buruk dari mereka ya, dengan orang Israel. Jadi bagaimana supaya kita tidak lupa? Kita harus ingat 3 hal tadi dalam pelajaran Mazmur 78 ya, dari 3 periode itu. Pertama, kalau Tuhan mendisiplin orang Israel itu, pendisiplinan Tuhan itu selalu dibungkus dengan kasih. Fase di dalam ayat 54 misalnya ya, bagian-bagian terakhir di dalam Mazmur 78. Walaupun ada penghukuman di sana, dia selalu bilang begini, bagian pertama. Dituntunnya, mulai ayat 53, dituntunnya mereka dengan tentram sehingga tidak gemetar, sedang musuh mereka dilingkupi laut, di bawahnya mereka ke tanahnya yang kudus, dihalaunya bangsa-bangsa dari depan mereka, dibagi-bagikannya kepada mereka tanah pusaka dengan tali pengukur. Dalam konteks Tuhan menghukum orang Israel. Jadi ketika Tuhan memberikan penghukuman, Tuhan selalu membungkus dengan itu karena faktor kasih. Jadi kita jangan lupa, kegagalan orang Israel itu juga bisa kita ulangi. Tetapi ketika ada pendisiplinan dari Tuhan, selalu dibungkus dengan kasih. Supaya tidak lupa, kita harus selalu hati-hati ataupun dengan perhatian yang sungguh mendengar ketika sejarah itu diceritakan. Kita harus memperhatikan, ataupun yang kedua, kita komunikasikan sejarah orang Israel, kegagalan orang Israel. Jadi bukan hanya kita mendengar, seperti sekarang teman-teman yang mengikuti pelajaran ini mendengar. Kita harus perkatakan juga, ceritakan. Dengan menceritakan sejarah itu akan masuk. Dan yang terakhir, pesan positifnya kita harus memuji Tuhan, bahwa Tuhan tetap menuntut umatnya. Jadi 3 hal itu mungkin. Pastor Wilson. Ya seperti itu sudah disampaikan. Mungkin satu tambahan lagi adalah menunjukkan bahwa tentang bagaimana ya tadi yang seperti Pastor Hezki bilang, kesetiaan Allah gitu kan. Jadi kan kadang-kadang ketika kita hanya melihat cerita kegagalan dan sepertinya tidak ada penebusan atau redemption, ya mungkin kita akan merasa tidak berpengharapan. Betul. Tetapi bahkan di perulang-ulangan daripada apa yang terjadi ini, yang selalu konstan ada tentang bagaimana Allah lah yang datang dan menyelamatkan mereka. Jadi istilahnya ini adalah cerita yang buruk, tapi pada saat yang sama bisa menjadi cerita yang baik. Amen. Mengingatkan kita juga kepada diri kita sendiri. Ya, mungkin kita sama seperti Israel di dalam skala mikro ya. Kalau ini kan skala makro sebagai bangsa yang ada pemerintahan, tapi kita dalam skala mikro, dalam apa yang kita lakukan, dalam bagaimana kita mengambil keputusan, dalam mungkin hal-hal yang kita lakukan ataupun tidak lakukan, pasti ada kesalahan-kesalahan. Dan pasti oleh karena itu pasti ada akibat-akibat. Dan kalau kita tidak melihat cerita bahwa ya mungkin akibatnya masih ada, tapi ada penebusan, ada penggantian, ada yang Tuhan berikan sebagai pembayaran atau penggantian atas apa yang sudah kita kehilangan ini, tapi Tuhan menggantikan dengan yang lain karena itulah kasih karunia Tuhan ya. Sama juga itu juga terjadi dalam diri kita sendiri. Jadi jangan hanya berfokus kepada kegagalannya, tetapi kepada Tuhannya yang masih memberikan kasih karunia. Oke, amin. Nah, pelajaran selanjutnya, kalau tadi Mazmur 78, kita sekarang berganti ke Mazmur 105. Di sini ada cerita sejarah juga, dan ada yang berbeda ternyata dari Mazmur 78. Mungkin dari Clara bisa sampaikan. Dalam ini sebenarnya isinya agak sama, tapi berbedanya karena di Mazmur 105 ini mereka menyebutkan kesalahan orang-orang di masa lalu, tapi Mazmur ini ada pujian untuk Tuhan, mengangkat pujian untuk Tuhan. Setelah mereka ungkap sejarah yang sama, tapi mereka mau bersyukur dan mau memuji Tuhan untuk sejarah yang telah mereka lewati. Itu. Oke. Jadi kalau kita baca ya di pelajaran hari Senin, Mazmur 105 berfokus pada perjanjian Allah dengan Abraham untuk memberikan tanah perjanjian kepadanya dan keturunannya. Lalu janji ini ditegaskan kepada Ishak dan Yakub, digenapi Yusuf, Musa dan Harun. Kita bisa menemukan nama-nama itu ya di dalam Mazmur 105 itu, dan dikatakan kalau tadi Pastor Wilson bilang Mazmur 78 tuh kayaknya kok cuma nyebutin yang salah-salahnya aja gitu kan. Tapi di Mazmur 105 tidak menyebutkan kesalahan orang-orang di masa lalu. Sejarah diceritakan kembali melalui kehidupan para bapa leluhur terbesar Israel, menunjukkan tuntunan Allah dan kesabaran mereka dalam kesulitan. Mungkin dari Pendeta Hezki bisa tambahkan. Iya, menarik ya tadi Pendeta Wilson bilang semua yang salah-salah itu di Mazmur 78. Ketika Mazmur 105 hampir tidak ada kesalahan orang diceritakan di sana. Malah dia mengungkit
perjanjian dengan leluhurnya. Bagi saya melihat pelajaran 105 dalam buku Mazmur ini sebenarnya memberikan validasi ataupun keabsahan iman kita. Kenapa kita beriman sama Tuhan? Disinilah itu Mazmur 105 mau memastikan bahwa iman saya itu nggak keliru. Meskipun ada kegagalan-kegagalan orang Israel, tetapi ada janji Tuhan yang kita percaya, dan janji Tuhan itu yang kita imani, divalidasi atau istilahnya dikukuhkan lewat cerita di dalam Mazmur 105. Tuhan mau menceritakan, ini loh yang sudah saya katakan kepada leluhurmu, itu juga bisa menjadi bagianmu. Kehidupan kalian itu bukan berakhir dari kegagalan yang dihadapi hari ini, tetapi ada jaminan dari Tuhan bahwa kehidupan hari esok akan lebih baik. Mungkin itu Mazmur 105 yang saya lihat. Ada tambahan, Pendeta Wilson? Ya, mungkin tambahannya adalah bahwa pemeliharaan Allah itu ada yang bersyarat dan ada yang tidak. Jadi kan bahkan dengan perjanjian kan, oke, ada yang bilang oke, kalau seperti contohnya perjanjian kepada Daud, kalau kamu setia maka keturunanmu akan selalu ada di dalam dunia tata ini. Tapi kan ternyata mereka tidak setia sehingga kerajaan Israel harus terpecah. Walaupun Tuhan tetap setia, dikatakan bahwa tidak terjadi waktu Daud masih hidup ataupun Salomo, tapi setelahnya. Nah, tapi kalau di dalam kisah yang disinggung di sini lebih perjanjian kepada Abraham, itu mungkin perjanjian yang kalau kita bisa bilang tidak bersyarat, dalam arti memang kalau kita bilang apakah secara acak saja Allah memilih Abraham. Jadi kan ada begitu banyak orang, dipilihlah satu lalu kemudian dikasihlah janji. Atas dasar apa? Apakah dia memang lebih baik dari orang-orang yang lain? Apakah dia lebih beriman? Apakah itu kan sebenarnya kan bisa iya, bisa tidak, tapi sepertinya ya Tuhan memang punya prerogatif untuk mengatakan saya akan melakukan hal ini terlepas daripada dia akan setia atau tidak, tetapi karena ada tujuan yang mau saya lakukan, yaitu oleh keturunanmu maka bangsa-bangsa seluruh bangsa dunia akan diberkati. Jadi bukan karena kamu baik makanya kamu akan menjadi raja, makanya kamu menjadi orang besar sehingga kamu bisa memberkati orang lain, tidak, tapi karena tujuan Allah itu ada, mau menggunakan satu garis keturunan yang akhirnya menjadi bangsa, yang akhirnya menjadi umat pilihan Allah yang akan memberikan ya juru selamat itu melalui umat ini. Itulah sebenarnya salah satu intisari daripada Mazmur 105 ini. Amin. Jadi kalau kita bisa lihat bahwa bukan sama ya seperti ayat bahwa bukan kita yang memilih, tapi Tuhan yang memilih kita dan kita merespon gitu. Kayak Tuhan memilih Abraham, tapi Abraham merespon dengan percaya, dan itu diperhitungkan sebagai kebenaran itu kan di dalam ayatnya di Kejadian. Jadi Tuhan telah memilih kita juga. Kalau kita kalau dulu bangsa Israel secara bangsa, kalau kita sekarang adalah bangsa Israel rohani, Tuhan telah memilih kita dan bagaimana kita mau merespon Dia. Kita akan lanjutkan pelajaran kita, jangan kemana-mana. Pelajaran selanjutnya kita akan belajar dari Mazmur 106. Nah, ini mungkin bisa disampaikan apa sih sebenarnya background atau latar belakang penulisan dari Mazmur ini, Clara? Jadi dalam Mazmur 106 itu dia mengingatkan ada peristiwa besar dalam sejarah Israel tentang keluaran bangsa Israel, persinggahan mereka ke padang gurun dan kehidupan di Kanaan. Dan ini ditulis ketika bangsa Israel berada di Babel, di mana tujuan dari penulisan ini untuk menguatkan mereka bahwa ingat dulu waktu kita ada di Mesir, nenek moyang kita di Mesir, Tuhan bantu untuk keluar. Dan pasti pertolongan yang sama juga Tuhan bisa buat untuk kita bisa keluar dari Babel ini. Oke, Pendeta Wilson? Ya, jadi mungkin seperti yang Clara bilang ya. Jadi ketika seseorang itu mengingat masa lalu, lalu mengingat hal-hal baik di masa lalu, biasanya itu adalah ketika mereka sedang mengalami kesusahan di masa sekarang. Nah, kalau di dalam bangsa Israel ya dalam sejarahnya kan sebenarnya ada dua kesulitan besar yang mereka alami. Dan yang kecil-kecil adalah di tengah-tengah. Yang pertama adalah perbudakan di Mesir, lalu kemudian pembuangan di Babel. Nah, jadi ketika tenor ataupun tone-nya adalah mengenai Tuhan sudah membawa kita keluar dari Mesir begini-begini, itu artinya kan mereka sedang mencoba menyemangati diri mereka sendiri kan. Ya walaupun banyak kesulitan-kesulitan yang relatif lebih kecil seperti masa hakim-hakim kan banyak juga dijajah, lalu kemudian bahkan di dalam kerajaan Israel utara dan selatan pasti ada juga diserang-serang, tetapi kemungkinan ini adalah ketika memang mereka sementara sedang
di Babylon gitu loh. Ya kan, sama seperti kayak, atau mungkin setelah baru kembali, atau kayaknya lagi butuh pengharapan untuk saat itu. Makanya mereka melihat kepada apa yang Tuhan sudah lakukan di masa lalu. Jadi kan ya seperti yang juga kutipan yang suka diulang-ulang kan, kita tidak perlu takut akan masa depan, kecuali kalau kita melupakan perlindungan Tuhan di masa-masa lalu dan pelajaran-pelajaran yang sudah kita ambil. Jadi mereka sedang berusaha mencoba belajar lagi. Sama seperti Tuhan membawa bangsa Israel dulu, nenek moyang mereka keluar dari Mesir, lalu kemudian apa segala macam yang disediakan, roti disediakan, mana apa segala. Sekarang ketika mereka sementara sedang terpuruk, apakah memang sedang lagi terpuruk di Babylon atau baru kembali dan masih merasa kecil dan dalam keadaan yang genting dan rawan, ya mereka memandang kembali kepada masa lalu mereka dan bagaimana Tuhan bekerja di masa lalu. Sepertinya sih itu. Oke. Ada pelajaran lain yang bisa kita lihat atau kita ambil dari Mazmur 106 ini, Pendeta? Iya, kalau Mazmur 78 sebelumnya kan itu bagaimana manusia itu, orang Israel punya kejahatan semua diceritakan. Tapi Tuhan tetap menolong. Kalau Mazmur 105 itu bagaimana Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya, kesetiaannya yang terungkap dari, yang terrefleksikan, tergambarkan dari perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub ketika menyebut itu keseluruhan generasi ya. Nah, ketika belajar 106, Mazmur 106 ini itu mungkin kombinasi dari duanya. Antara Mazmur pasal 78 dan Mazmur 105. Di dalam ada ketegaran hati orang Israel, pada saat yang sama ada kasih setia Allah. Jadi di sini kalau pelajaran yang mungkin saya bisa tambahkan dari Mazmur 106 ini, semakin kita menganggap bahwa dosa itu serius, kita harus juga memikirkan bahwa kasih setia Tuhan itu lebih besar daripada itu. Jadi kita jangan hanya sampai kepada poin, wah kita ini orang yang pendosa besar. Mazmur 106 mau mengajarkan Tuhan juga itu pengasih. Dia ada tokoh di sana, bahkan diangkat Musa, Finehas di sana. Malahan mereka itu disebut yang mereka lakukan itu Tuhan itu sebagai satu kebenaran. Jasa-jasa mereka. Jadi saya ingat satu penulis komentator Alkitab, dia eksposisi Psalm, Alexander McLaren, mungkin dia bilang seperti ini, the history of God's past is a record of continuous mercies. The history of man's one as of continuous sin. Jadi ketika kita belajar tentang, ketika kita melihat kemanusiaan kita, sejarah kita manusia, yang kita ingat itu adalah berulang kali dan terus-menerus berdosa. Tetapi pada saat kita mengingat tentang sejarah Tuhan, berulang kali dan terus-menerus kasih setia Tuhan itu. Jadi jangan sampai kepada berpikir bahwa kita ini adalah great sinners. Tetapi ada oknum Tuhan yang memiliki kasih setia yang lebih besar. Mungkin itu sebagai tambahan dari 106 Mazmur. Nah, dari tadi yang kita sudah pelajari ya, yang Pendeta Heski, Pendeta Wilson, Clara sudah sebutkan, apa sih sebenarnya hubungannya mengingat sejarah dengan pertobatan? Karena kalau tadi yang Pastor Wilson katakan, kita tidak perlu khawatir akan masa depan, kecuali kita lupa akan bagaimana tuntunan Tuhan di masa lalu. Mungkin mengingat sejarah itu bisa berhubungan dengan memiliki pengharapan akan penyertaan Tuhan di masa depan, atau tidak perlu khawatir akan masa depan. Tapi dengan pertobatan itu apa sebenarnya, Clara? Jadi di sini juga dikatakan di pelajaran hari Selasa, dari Mazmur 106 ini mengungkapkan bahwa ada harapan bahwa Tuhan akan kembali menunjukkan kebaikan kepada umatnya. Dan ketika saya, seperti pendeta tadi sudah singgung, ketika saya sudah berdosa, kebanyakan kita langsung fokus, dosa saya terlalu besar, dosa saya sudah tidak bisa kembali lagi kepada Tuhan. Ada beberapa orang yang selalu katakan, saya sudah terlalu jauh dari Tuhan, tidak bisa kembali. Tapi dengan melihat sejarah ini akan mengundang hati kita untuk boleh, ayo bertobat, tidak apa-apa, Tuhan bisa terima. Lihat, dulu bangsa Israel begini-begini, ada dosa besar yang mereka buat, tapi ketika mereka kembali, Tuhan terima, Tuhan tetap berkati, Tuhan tetap mau lindungi, mau tuntun, walaupun mereka sudah punya kesalahan yang besar. Karena kalau mau lihat siklus bangsa Israel ini memang kayak jatuh, bangun, bahkan bukan hanya kecil-kecil yang mereka buat, besar-besar sampai penyembahan berhala, lembu emas,
Tapi kasih setia Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Mau terus untuk ayo datang, dan ini memang mengingat sejarah sangat akan membuat orang-orang yang sudah sudah istilahnya sudah tidak pede lagi mau datang kepada Tuhan. Jadi ayo bangkit, Tuhan masih akan terima begitu. Oke, Pendeta Agustin. Ya, kalau dari sisi lihat yang buruk-buruknya mungkin seperti itu ya. Jadi ketika kita melihat yang buruk, kita jadi terpanggil untuk bertobat. Tapi mungkin kalau di dalam aspek yang lain, sama seperti kita anak yang hilang. Bahkan dia merasakan sesuatu penderitaan ketika dia di negeri orang, lalu kemudian ada masa kelaparan, jatuh miskin, sampai harus membeli makan babi. Lalu apa yang dia ingat? Masa lalunya yang dia ingat kan? Di rumah bapak saya semua orang makan kenyang. Bahkan pelayan-pelayan makan kenyang. Saya mau balik aja lah. Itu bahkan sebelum dia mengetahui apakah bapaknya itu akan mengampuni atau tidak, ya kan? Sampai dikatakan lah, aku akan kembali, aku tidak lagi disebut sebagai anak lagi, jadikan aku seperti hamba-hamba. Jadi dia tidak mengharapkan ada pemulihan kembali. Tapi paling tidak dia melihat masa lalu itu lebih indah daripada sekarang. Makanya dia jadi mau bertobat. Nah, itulah. Jadi kadang-kadang kalau orang diberkati dengan suatu pengalaman hidup yang pernah merasakan dekat dengan Tuhan, nyaman, enak, paling tidak punya persekutuan, mungkin tidak dengan Tuhan secara langsung, tapi paling nggak keluarganya baik-baik saja, sehat-sehat, aman, damai, tentram. Tapi kok sekarang kok begini, pasti ada sesuatu yang salah. Dan saya merindukan kembali kepada masa-masa seperti itu. Nah, kita tidak tahu apakah akan bisa kembali ke masa seperti itu atau tidak, apakah akan diampuni atau tidak, tapi paling tidak ada kerinduan untuk berbalik. Nah, tapi di dalam cerita-cerita lain dan di dalam penegasan-penegasan lain dikatakan pasti tetap ada pengampunan dan kasih karunia itu pasti ada. Jadi ya dua hal itulah mengapa kita perlu apa hubungannya antara melihat ke belakang ke masa lalu dan pertobatan ini. Saya jadi ingat ayat didiklah anak-anak mulai dari masa mudanya supaya dia tidak akan di masa tuanya dia tidak akan menyimpang dari jalan itu gitu. Mungkin itu yang bisa kita lihat. Kalau dia waktu kecilnya dia selalu punya waktu worship dengan orang tuanya, lalu diajarkan yang baik-baik. Harapannya ketika nanti dia sudah berjalan sendiri, dia jatuh dalam hal-hal yang mungkin nggak baik, dia bisa mengingat kembali gitu masa lalunya yang dia rasakan bersama dengan keluarganya, bersama dengan Tuhan. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Hezki? Saya pikir Sudah. itu tepat. Oke. Nah, di pelajaran kita hari Selasa juga itu sebenarnya menunjukkan bahwa generasi kita sekarang itu memiliki keuntungan. Artinya karena kita sudah kita punya Alkitab, kita tahu cerita-cerita sejarah ini. Mungkin waktu bangsa Israel waktu dulu mereka hanya lisan kan dari mulut ke mulut, ke anak ke cucu, ke keturunan-keturunan yang lain. Kita memiliki Alkitab dan pewahyuan Kristus yang lengkap gitu. Jadi bagaimana agar kita sekarang di generasi kita sekarang dengan pewahyuan yang jauh lebih lengkap tentang karakter Allah, anugerah keselamatan melalui Yesus dapat hidup lebih baik dari bangsa Israel yang tercatat dalam sejarah. Pendeta Hezki. Iya ya. Ketika berbicara orang Israel yang ada di dalam Mazmur 106 ini, mereka tidak ada gambaran tentang Yesus itu. Itu hanyalah satu nubuatan yang dikatakan kepada mereka. Tapi Yesus itu masih ada beberapa waktu ke depan. Jadi itu adalah satu keuntungan. Tadi benar yang Yola katakan, itu satu keuntungan kepada kita yang hidup sekarang ini, bahwa kita tahu peristiwa di salib. Kita tahu peristiwa ketika Yesus mengatakan sudah selesai. Nah, itu bisa menjadi berkat, itu juga bisa menjadi hal yang buruk kepada kita. Bukan peristiwa itu, respon kita. Ketika kita menganggap kita lebih baik, kita jadi take it for granted, menyia-nyiakan bahwa keselamatan yang ditunggu-tunggu oleh orang Israel dulu, yang sudah diwahyukan dalam diri Yesus, mereka menantikan. Tapi ketika kita yang sudah mengetahui peristiwa itu, kita sudah diselamatkan. Kita menjadi bahagian dari keselamatan itu. Kita hidup, ya sudah, kita lupakan semua peristiwa-peristiwa yang berharga itu. Maka ketika belajar dari keadaan orang Israel, yang dalam hal ini kita mungkin lebih baik dari mereka, bukan kehidupan kita. Tetapi yang Yola katakan, Yesus kita lihat peristiwanya dengan iman. Kita harus selalu mengingat bahwa dalam keadaan kita apapun, kita harus selalu tetap meminta pertolongan daripada Tuhan. Orang Israel
ada keistimewaan juga yang kita nggak punya pada waktu itu. Iya, betul. Keberadaan Tuhan yang secara langsung, firman itu langsung kepada mereka lewat Musa. Mereka masih bisa melihat kemegahan Tuhan itu, kehebatan Tuhan itu di dalam alam dan sebagainya. Kita sekarang tidak menikmati itu. Jadi kalau mau apple to apple dengan mereka juga tidak pas. Juga kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa kita ini adalah orang Israel rohani. Kutipan penulis Alkitab komentator Alkitab juga ya, yang dikaruniai roh, Ellen White, ketika mengatakan seperti itu juga bisa diperdebatkan ketika mengatakan bahwa kita ini adalah orang Israel rohani. Apakah seperti itu atau yang ada pengertian yang lain? Jadi kita harus menangkap keberadaan Yesus yang kita tahu yang merupakan kerinduan orang Israel pada posisi yang sebenarnya. Itu bisa menjadi masalah bagi kita yang hidup sekarang ini. Tapi mungkin sebenarnya sama seperti inflasi. Dalam arti inflasi rohani itu juga nyata. Dalam arti ketika orang mendapatkan gaji lebih tinggi, ekspektasi naik, belanja lebih banyak, sehingga harga-harga juga naik. Akhirnya secara relatif sama. Dan mungkin itu juga yang kita alami. Kita merasa bahwa kita pengetahuan rohaninya sudah lebih tinggi daripada orang Israel zaman dahulu. Tapi karena tadi seperti saya bilang, pengetahuan rohaninya lebih tinggi, makanya ekspektasi atau lebih nyaman, lebih apa, terus sehingga sama lagi. Jadi secara relatif sama juga. Jadi apakah bisa dikatakan bahwa kita punya keuntungan di dalam satu aspek? Iya. Tetapi apakah itu artinya memang orang-orang zaman dulu itu lebih menderita? Enggak juga. Karena kalau mau jujur bisa dikatakan, bagi orang Israel itu sebenarnya yang mengalami itu hanya pas zaman Musa saja. Setelah zaman Musa lewat, apa yang mereka miliki? Tulisan-tulisan, cerita-cerita masa lalu. Sama juga seperti kita juga. Apa yang kita miliki sekarang? Tulisan-tulisan dan cerita-cerita juga. Walaupun itu juga sudah terjadi. Jadi masa lalu pun orang, pada sebagian besar orang itu hanya mengandalkan firman apa yang tercatat. Ya kan? Karena mereka tidak mengalami sendiri. Begitu juga dengan kita sekarang. Kita hanya mengandalkan apa yang tercatat. Karena kita tidak juga mengalami sendiri. Jadi ujung-ujungnya adalah bukan mengenai apakah saya melihat langsung atau tidak. Apakah saya benar-benar melihat Yesus berjalan di air. Apakah saya benar-benar melihat api turun dari langit seperti ketika Elias. Sebenarnya bukan itu. Karena itu hanya akan bisa dialami oleh orang-orang tertentu pada titik itu saja. Tapi setelah itu kan itu menjadi cerita, menjadi kesaksian, menjadi tulisan, dan bagi kebanyakan orang seluruh iman mereka, tanggapan mereka itu akan ditambahkan kepada hal-hal yang kalau orang bisa bilang bukan hal-hal yang langsung, paling tidak ditulis. Untuk yang luar biasa ya, tapi apa yang tertulis, apa yang terdengar, walaupun tetap aja ada yang namanya pengalaman ya, bukan berarti kita tidak bisa mengalami Tuhan, tapi mungkin tidak semegah, seluar biasa itu, sehingga kalau itu yang kita cari, sebenarnya itu sesuatu yang salah, gitu. Bahaya. Kita tidak bisa dapatkan itu. Mungkin seperti itu. Jadi kalau kita lihat emang gimana hubungan kita lah dengan Tuhan, karena setiap orang punya pengalaman rohani yang akan berbeda-beda gitu. Mungkin kita ngelihat seseorang punya kesaksian yang hampir mati, contohnya dengan ditolong Tuhan. Kok saya nggak punya kayak gitu. Tapi bukan di situ gitu masalahnya, tapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan pelajaran kita setelah yang satu ini. Mazmur 78, Mazmur 105, Mazmur 106. Sekarang kita masuk di Mazmur 80, perumpamaan tentang pokok anggur Allah. Ini apa sih, Clara? Jadi pokok anggur Allah ini digambarkan sebagai bangsa Israel yang dulunya ada di tanah Mesir. Tuhan angkat dan mau pindahkan ke tempat yang lebih baik. Tapi oleh karena mereka banyak yang mereka buat, kesalahan-kesalahan mereka, jadi ada di titik di mana Allah memalingkan wajahnya daripada pokok anggur yang telah dipilihnya ini. Dan ketika itu mereka akhirnya menderita, sengsara. Tapi waktu itu mereka berdoa kepada Tuhan ya di Mazmur 80 ini. Tuhan, tolong palingkan lagi wajah Tuhan kepada kami, tolong kami. Mereka sebutkanlah penderitaan mereka, apa semua, memohon supaya Tuhan untuk boleh lihat mereka lagi. Dan di situ lebih ke membawa mereka kepada pertobatan. Oke. Pelajaran apa yang kita bisa ambil dari Mazmur 80 ini, Pendeta Wilson? Ya, mungkin pelajaran yang bisa kita ambil adalah fakta bahwa di ayat-ayat lain, ketika Musa menceritakan kenapa sih
Allah memilih bangsa Israel. Bukan karena kamu bangsa yang paling besar, bukan karena kamu yang paling kuat, kan, tapi karena kamu adalah yang terkecil. Karena kamu adalah yang paling tidak bisa apa-apa. Karena kamu adalah seperti pokok anggur yang Tuhan mau tanamkan di tanah perjanjian supaya menjadi berkat bagi banyak orang, kan. Jadi istilahnya memang ya, ini bangsa ini itu ketika di Mesir, pokok anggur ini kita ada di Mesir itu tidak ada apa-apanya gitu loh. Tapi Tuhan ambil, Tuhan pindahkan ke tempat yang lebih baik, lebih subur, harapannya untuk bertumbuh, berkembang. Nah sekarang pertanyaannya, kalau Tuhan sudah capek-capek melakukan hal itu, ada dua dong, ya ketika mereka mengalami hal-hal yang bermasalah, mereka bisa melihat kepada diri mereka sendiri, oh ya kita sih harusnya sih ya, karena kita merasa kita dipilih, kita tidak layak, harusnya kita tahu diri lah. Tapi pada saat yang sama, mereka juga bisa mengatakan, lah Tuhan, kau udah capek-capek, udah banyak investasi di pokok anggur, terus sekarang kok mau ditinggalin? Ya oke lah, kami tidak berbuah, kami belum melakukan hal ini, tapi kenapa kami belum ditinggalkan? Seolah-olah temboknya diruntuhkan, sampai kami diseruduk babi hutan lah, apa segala, sampai kami kayaknya tidak mendapatkan perlindungan apa-apa lagi. Jadi buat apa kami ada di sini? Jadi itu menjadi sesuatu yang eksistensialis, krisis juga, krisis eksistensial buat bangsa Israel. Jadi kita ini kalau memang kita bukan yang terbesar, berarti kita adalah pilihan Tuhan. Tapi kan sekarang kita terbesar pun tidak, tapi sebenarnya pilihan Tuhan pun juga tidak. Jadi karena ditinggalkan. Jadi siapa kita? Nah, gitu kan? Okay. Itu kalau dari sisi bangsa Israelnya. Tapi kalau dari sisi Allahnya, pokok anggur itu seperti apa? Ya kita bisa bandingkan dengan Yesaya pasal 5. Ketika Tuhan melalui Yesaya mengatakan, menceritakan keluh kesahnya. Ini pokok anggur ini sudah apalagi yang bisa kulakukan untuk pokok anggurku? Ini sudah kutanami, sudah kukasih pagar, sudah kulindungi, lalu aku berusaha mencari buah-buah yang baik. Tapi kenapa yang kudapati hanya anggur-anggur liar yang asam? Ya, itu kalau dari sisi Allahnya. Jadi imagery atau ilustrasi mengenai pokok anggur ini ya, kalau menurut saya sih menariknya di sisi itunya. Oke. Pendeta. Ya, Mazmur 80 tentang tadi sudah diceritakan oleh dua teman saya ini seperti mau menggambarkan bahwa ketidakhadiran Tuhan itu menimbulkan penderitaan yang berat. Tidak adanya sumber ketika pohon anggur itu harus bertumbuh menghasilkan buah yang baik, tidak ada sumber dalam tanda kutip sumber terbaik matahari, tanah yang subur, pupuk yang terbaik, tukang kebun anggur yang sempurna. Jadi boleh dikatakan ini dia sedang berada di tempat yang salah. Pohon anggur yang harusnya memberikan hasil yang baik, tetapi itu tidak terjadi, mengibaratkan orang Israel yang menderita oleh karena Tuhan itu tidak ada, walaupun mereka eksis. Mereka eksis, makanya mereka rindu. Di sini kan disinggung bilangan pasal 6 ya, kalau tentang Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Itu dalam konteks orang Israel yang sedang ada di Mesir, yang tidak ada hadirat Tuhan. Sangat sulit, sangat berat hidup kita itu kalau Tuhan tidak menyinari hidup kita. Kalau Tuhan tidak menghadapkan wajahnya kepada kita. Kita eksis, kita bertumbuh, tetapi hasilnya buruk. Kenapa? Karena tidak ada sinar, tidak ada wajah dari Tuhan untuk memberikan hasil yang terbaik. Ini mungkin gambaran Mazmur 80 yang boleh saya lihat. Oke. Mazmur yang terakhir yang kita akan pelajari dalam pekan ini yaitu Mazmur 135. Dan di sini di dalam Mazmur ini menegaskan supremasi Tuhan dan ketidakberdayaan berhala kalau kita baca ya di ayat-ayatnya ya. Tapi kalau zaman sekarang kan memang kita sudah lebih jarang lah ada berhala-berhala patung dan figur-figur lainnya. Tapi kalau yang saya lihat malah semakin banyak gitu berhala modernnya, dan kadang-kadang sudah nggak dianggap lagi itu sebagai berhala, padahal itu berhala. Sebenarnya apa aja sih yang kita bisa lihat sekarang, dan kenapa penyembahan berhala ini seakan-akan lebih mudah untuk terjadi atau kita lakukan daripada kita sadari? Clara. Di pelajaran hari Kamis paling bawah disebutkan menyembah apapun atau siapapun adalah penyembahan berhala. Kadang kalau biasa fokusnya, HP ya sekarang, screen, semua itu berhala. Tapi sekarang saya tertarik di kata-kata siapapun. Siapapun yang boleh bantu saya, siapapun yang boleh memudahkan pekerjaan saya lebih fokus saya ke
orang itu, atau bahkan diri saya sendiri. Kalau saya mampu, saya jadi fokus ke diri saya. Nah, yang saya mau hubungkan dengan ada beberapa pertanyaan tadi, kenapa kita yang di nomor 4 itu kita sering lupa akan penyertaan Tuhan. Ada juga di pertanyaan yang lainnya, lebih ke saya mau hubungkan dengan ini, kenapa kita bisa lupa? Karena kita selalu fokus ke diri kita yang bisa. Di dalam Amsal 3 ayat 6 bilang, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, di ayat yang sebelumnya, ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sebenarnya ketika saya selalu mengakui Tuhan dalam apapun yang saya buat, lakumu. Artinya setiap tingkah laku yang saya buat, pergerakan apapun itu, kemampuan yang saya buat, ketika saya mau akui Tuhan, maka untuk potensi untuk melupakan Tuhan atau pengajaran Tuhan di masa lalu itu akan sedikit, karena saya selalu akui Tuhan. Kalau mau bilang, saya lupa pengajaran Tuhan, saya lupa tuntunan Tuhan waktu saya punya pengalaman yang tidak baik, tapi Tuhan tolong. Di situ ketika saya terus akuilah Tuhan dalam segala laku, maka itu akan terus saya ingat. Dan berhala diri saya, kemampuan saya pribadi pun akan saya lupakan, karena saya mau akui bahwa itu Tuhan. Amin. Jadi setiap yang kita lakukan kayak, puji Tuhan, Tuhan sudah bantu saya melakukan ini, Akui gitu ya. Tuhan. Dan kita kalau baca di dalam Mazmur 135 ya, kita bisa melihat ayat-ayat yang panjang bagaimana Tuhan, hebatnya Tuhan lah istilahnya. Tuhan membuat kemenangan bagi bangsa Israel. Tuhan menuntun bangsa Israel ke sini gitu. Dan diakhiri dengan berhala-berhala yang buatan manusia, mempunyai mulut tapi tidak berkata-kata, mempunyai mata tapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tapi tidak dapat mendengar, dibandingkan dengan Tuhan yang luar biasa gitu dengan segala kekuatannya. Nah, untuk zaman sekarang deh, pelajaran untuk zaman sekarang, gimana caranya biar kita nggak jatuh kepada berhala-berhala modern? Ya, mungkin supaya kita tidak jatuh kepada berhala-berhala modern, sama seperti ketika pengalaman bangsa Israel kan. Ketika itu kan, kalau kita bisa bilang bahwa sebenarnya ada gap yang lumayan beberapa ratus tahun antara ketika zaman Allah berbicara kepada Abraham, Ishak dan Yakub dengan ketika Musa, ya kan? Nah, di dalam berapa ratus tahun ini mereka itu sebenarnya tidak tahu mereka ini siapa, gitu kan? Dan mereka tidak di dalam keadaan yang diingatkan terus-menerus bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan pertama kali datang, ya tentu dia harus bukan hanya sekedar mengingatkan, hey, kamu dulu pernah kujanjikan kepada nenek moyangmu, tapi dia juga harus menunjukkan kuasanya. Dan makanya 10 tulah itu kan, kalau ada orang bilang bahwa itu adalah tulah melawan dewa-dewa daripada orang Mesir, ya kan, ya sungainya yang didewakan sampai ujungnya matahari yang didewakan sampai akhirnya Firaun sendiri yang adalah katanya titisan daripada dewa, semuanya itu dikalahkan. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa mengalahkan berhala-berhala modern? Ya mungkin kita harus bisa mengetahui sebenarnya apa sih yang kita cari dari hal-hal ini. Dalam arti bangsa Israel dan bangsa ya ketika di Mesir juga itu mereka menggantungkan kehidupannya kepada sungai Nil. Kan? Jadi mereka seolah-olah menyembah sungai itu karena bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Lalu kemudian Allah mengingatkan mereka bahwa, hey, dalam sekejap aja aku bisa membuat hal yang memberikan hidup, yaitu air ini menjadi darah, yang sebenarnya adalah kematian, ya kan? Yang melambangkan kematian dan kejijikan dan apalah segala macam. Ya mungkin caranya, ya ini kalau kita mau bukan mengajarkan Allah, tapi mungkin cara Allah bisa bekerja adalah ya mungkin dari apa yang kita cari. Misalkan kita ke teman-teman kita, apa sih yang kita cari? Pertemanan, afirmasi, admirasi, puji-pujian, apa kekaguman. Ya mungkin Tuhan akan membuat seolah-olah ya apakah kita jadi jatuh, apakah kita dipermalukan, atau kita dijauhkan dari teman-teman kita, sehingga apa? Tuhan menunjukkan, hey, hal-hal yang kamu berhalakan orangnya nih, seperti yang Clara bilang, bisa diambil dengan sekejap karena mereka yang diambil, atau kita yang dipindahkan, atau sirkumstansinya, keadaannya, situasinya berubah dengan sangat cepat. Nah itulah yang bisa membuat kita jadi, oh ya sekarang jadi sebenarnya kepada siapakah saya menggantungkan ini untuk memenuhi kebutuhan saya. Lalu kemudian kalau ke sosial media atau ke gadget HP, pasti kan ada sesuatu yang kita cari sehingga kita datang kepada hal-hal yang kita bilang berhala ini. Jadi zaman sekarang kita cari, ya inilah
kita sibuk dengan gadget karena ada yang kita dapatkan. Ya zaman dulu mereka datang kepada kuil-kuil karena apa? Ada yang mereka cari juga. Ya. Ya kan? Ya. Jadi caranya adalah untuk mengetahui sebenarnya apa sih yang kita cari dan benar nggak kita bisa mendapatkan esensi yang kita cari itu dari pemuasan melalui jalur ini. Kalau kita menyadari bahwa ternyata tidak, berarti kemana? Dan kalau kita sekarang sudah bicara kemana, sekarang sih saya menyerahkan kepada Tuhan ya. Tuhan tunjukkanlah bahwa memang hanya kepada Tuhan kita bisa berpaling. Jangan tidak juga ditunjukkan. Nah, kalau tidak juga ditunjukkan artinya kan kita meraba-raba. Oke, saya tidak bisa dari sini, lalu cari. Enggak dong. Ya. Di dalam kegelapan ketika kita meraba-raba, bingung ini, ya Tuhan harus memberikan secercah sinarnya, atau panggilannya, atau tuntunannya, sehingga kita sedang mencari, kita dapat ini. Ya, kalau itu sih, kalau secara abstraknya sih begitu ya. Ya, jadi saya jadi keinget juga pelajaran gimana kalau kita bilang sama anak-anak, ini nggak bagus, tapi kita nggak memberikan apa yang bagus gitu. Jadi kita cuma bilang ini bermasalah, tapi kita nggak menyediakan juga jalan keluarnya buat mereka gitu. Kalau dari Pendeta Hezky ada tambahan? Iya, saya ingat ada seorang misioneri di India namanya John Thomas. Satu kali dia dalam perjalanan ke wilayah tersebut dengan keberanian diri, dia lihat ada orang-orang berkumpul. Dan dia ikut di dalam perkumpulan itu. Rupanya mereka sedang mau masuk ke satu tempat, ada Baal mereka di sana. Jadi ada satu sosok yang besar yang mereka bangun. Dia dengan keberanian diri, dia pergi ke sosok itu, dia tunjukin matanya. Ini ada mata, tapi nggak bisa lihat. Kemudian, ini ada kuping, tapi nggak bisa mendengar. Terus gantinya orang-orang ini ribut kan, orang-orang ribut. Mereka jadi tersadar, kemudian salah satu dari brahmana mereka yang dituahkan, dia timpali dengan kata, iya benar, ini punya kaki tapi juga nggak bisa berjalan. Pada saat itu mereka tersadarkan. Dan orang-orang yang, nanti kita mungkin bisa, teman-teman bisa pelajari tentang John Thomas di India. Orang menjadi Kristen, percaya Kristus, dan meninggalkan Baal. Itu dikutip dari Charles Spurgeon punya khotbah, ketika dia cite tentang Treasury of David. Dia cerita tentang John Thomas. Orang yang lain mengatakan seperti ini, saya kutip, if we worship things that people produce, we will become as impotent and empty as those things. Jadi, Mazmur 135 ini mengajarkan kepada kita penyembahan. Dan Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup. Bagaimana kita bisa menyadari yang kita sembah itu selain Tuhan bisa mengetahui kita kalau mereka itu mati dalam tanda kutip. Bagaimana mereka bisa mengetahui kebutuhan saya terbesar? Bagaimana mereka bisa mengapresiasi pengorbanan saya? Bagaimana mereka bisa merasakan perasaan saya kalau mereka itu tidak hidup dalam tanda kutip gadget dan sebagainya? Kalau kita orang juga tadi dikatakan oleh Clara siapa? Itu menunjukkan belum tentu semua orang itu bisa memahami kita. Tuhanlah satu-satunya. Tuhanlah satu-satunya yang dapat mengerti, memahami, dan menolong kita, bahkan merasakan apa yang kita rasakan. Baik, terima kasih Pendeta Hezky. Nah, karena waktu juga yang memisahkan kita, mungkin saya bisa minta kesimpulan atau closing statement dari masing-masing narasumber mengenai pelajaran masa lalu, mazmur-mazmur sejarah yang kita sudah baca, dan hubungannya dengan kehidupan kita atau kehidupan kerohanian iman kita di zaman sekarang. Dari Clara. Dari saya, kalau pengalaman dari sejarah bangsa Israel itu memang benar-benar ada dan menguatkan saya, tapi biarlah kita juga mau termotivasi, mau punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sehingga ketika kita pernah ada di titik rasa nih Tuhan sudah tolong, selanjutnya waktu ada di titik yang sama, ingat lagi, oh dulu Tuhan sudah tolong, saat ini pasti Tuhan akan tolong. Dan kita akan kembali lagi, mau bertobat kepada Tuhan, mau dekat lagi dengan Tuhan. Mungkin kalau dari saya adalah bahwa orang bilang bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Tapi mungkin dalam arti begini, kalau kita mau diajar, karena kitanya tidak niat untuk belajar, ya pengalaman lah. Kau nggak percaya apa yang dikasih tahu oleh orang tua, ya silakan alami sendiri. Itu kalau kita akhirnya jadi diajar. Tapi kalau kitanya mau belajar, secara aktif belajar, ya kita bisa belajar dari sejarah, dari buku, dari pengalaman orang lain. Tidak harus menjadi pengalaman kita sendiri. Sehingga ya jatuh bangunnya seperti apa, baik buruknya seperti apa, penyertaan Tuhan seperti apa, baru kemudian kita bisa bandingkan dengan kehidupan kita.
Karena tetap harus ada dua ini. Tidak bisa kita hanya melihat kepada masa lalu, terus lalu kemudian kehidupan orang lain, kalau ternyata di dalam kehidupan kita sendiri tidak kita lihat aplikasinya, tidak kita lihat perwujudannya yang mungkin tidak persis sama secara keadaan, tapi paling tidak secara prinsipnya harus ada juga dong. Sama seperti Allah di masa lalu seperti ini, ya di masa sekarang Allah kepada saya juga harus ada. Kalau dua-dua ini nggak match, ya itulah letak kesulitannya. Jadi antara yang masa lalunya yang harus diubah, pasti kan nggak mungkin kan, karena itu kan udah terjadi. Ya berarti masa sekarangnya apa yang harus diubah? Gitu. Apakah pemahaman saya tentang masa lalu yang harus diubah? Apakah perilaku saya masa sekarang ini harus diubah? Pasti ada sesuatu yang bisa menjadi suatu pembelajaran bagi kita. Makanya penting kalau memang niatnya untuk belajar, ya kita harus tahu masa lalu itu seperti apa, pengalaman orang lain. Baik. Singkat, by beholding we become changed. Dalam cerita pelajaran sekolah sahabat ini ada dua karakter yang kita lihat. Orang Israel dengan segala kekurangan dan sehingga dia gagal. Kristus dengan kehebatan oleh karena dia kasih. Semakin kita melihat sejarah, yang mana kita melihat? Kegagalan-kegagalan atau kehebatan Tuhan? Kalau kita melihat kepada sejarah, kehebatan Tuhan, semakin hari kita akan seperti dia. Amin. By beholding, dengan melihat kita diubahkan, we become change. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah berdiskusi bersama, dan saat ini kita akan masuk di dalam sesi tanya jawab bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan terkait dengan pelajaran sekolah sahabat kita baik pekan ini ataupun secara kitab Mazmur secara triwulan ini. Silahkan tuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Baik, kita masuk di dalam sesi tanya-jawab bersama dengan Pendeta Alberto Tololesi. Terima kasih, Pendeta. Terima kasih, Kak Yola. Nah, ini ada pertanyaan dari Roni Tai Rumatana. Sepertinya Saudara Roni pernah bertanya juga dan Pendeta sudah pernah menjawab ya. Okay. Nah, ini pertanyaannya adalah Shalom. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana caranya menjelaskan kepada teman-teman saya yang mengarah pada mempraktekkan pernikahan sejenis. Saya mohon penjelasannya ke pendengar pada umumnya. Sebelumnya terima kasih. Baik, terima kasih Kak Yola. Shalom untuk kita semua, secara khusus Roni Tai Rumatana. Jadi memang kita hidup di zaman akhir yang sangat luar biasa, tantangan-tantangan dan pencobaan ya Yola. Jadi memang sejumlah penelitian mencatatkan kepada kita, menunjukkan kenapa sih orang bisa akhirnya menyukai sesama jenis. Jadi ada banyak faktor. Ada faktor biologis, ada perkembangan psikologis, dan juga ada pengaruh lingkungan sosial dan budaya. Sehingga akhirnya dapat mempengaruhi orientasi seksual kita. Tapi memang pada prinsipnya Alkitab mencatat bahwa Adam diciptakan oleh Allah dan Tuhan menciptakan Hawa. Jadi Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan. Selalu prinsip seperti itu. Bahkan teguran yang sangat banyak ya di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Saya mau baca dari Roma 1 ayat 26 sampai 27. Boleh baca Kak Yola? Roma 1 ayat 26 sampai 27. 26 dan 27, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Baik, terima kasih Yola. Dalam perspektif Alkitab, dalam pandangan Allah, bahwa karena Allah yang merancang lembaga pernikahan ini, lembaga rumah tangga ini, dan itu adalah rencananya kebahagiaan buat manusia. Tapi ketika terjadi yang melenceng daripada tujuan Allah, yang tadinya Allah maksudkan adalah pernikahan laki-laki dan perempuan, menurut perspektif Alkitab, orang yang melakukan yang melenceng daripada itu adalah dosa. Tapi kalau masalah dosa ini, Yola, kita semua sudah jatuh dalam dosa. Dan kita bergumul dengan dosa. Coba lihat ya, penulis Alkitab, seorang nabi, mengalami hal yang sama. Siapa yang nggak bergumul dengan dosa? Tapi kita harus menang melawan dosa. Coba lihat, Mazmur 51. Kita baca, saya sangat tertarik ini untuk baca bagaimana pergumulan tentang dosa. Mazmur 51 ayat 1 sampai 9 saja. Ada banyak sebetulnya,
Tapi ayat 9 saja. Dari ayat 1 sampai ayat 9. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Amin. Jadi seluruh pemirsa yang menyaksikan pertanyaan tersebut, acara kita pada saat sekarang ini menjadi tantangan untuk kita semua. Bahkan Nabi Daud, ya, Nabi Daud bilang ayat 5, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ayat 7, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Contohnya secara biologis, penyimpangan itu terjadi. Tapi tetap dosa itu dosa. Bahkan dia minta untuk di dalam ayat yang ke-9 ya, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop. Itu hisop, narik itu semua, bersihkan. Divakum itu dosa-dosanya. Jadi, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Jadi pendekatan untuk orang yang sementara mengarah kepada orientasi seksual sesama jenis, maka kita harus tolong mereka datang kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa membantu kita. Semua bergumul dengan dosa. Saya pun bergumul dengan dosa. Nabi pun bergumul dengan dosa. Jalan keluarnya nggak ada lain. Datang sama Tuhan. Kenalkan dia sama Tuhan. Dekat sama Tuhan. Tuhan yang akan menolong dia. Ya saya bilang, marilah kita berperkara. Dosamu merah seperti kemisi akan kupucikan. Apapun dosanya. Tapi jangan diulang-ulangi. Jadi datang sama Tuhan. Bawa dia dekat dengan Tuhan. Itulah jalan keluar yang terbaik untuk membantu setiap orang yang mempunyai masalah dosa. Bukan hanya masalah dosa menyukai sejenis, tapi dosa apapun. Jalan keluarnya adalah datang sama Tuhan, minta pengampunan, minta dibersihkan hati, berikan hati yang baru, sehingga dengan kekuatan dari Tuhan, siapapun dapat mengalahkan dosa. Terima kasih Allah. Terima kasih Pendeta. Kita semua bergumul ya dengan dosa. Oh iya, Nabi bergumul lah. Betul. Oke, terima kasih Pendeta. Waktunya tinggal sedikit tapi satu pertanyaan lagi dari Marice Laowe. Saya mau bertanya Pak Pendeta, bagaimana dengan doa yang belum terjawab? Mohon penjelasannya, makasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih. Di dunia yang nyata ini memang banyak sekali doa-doa yang tidak terjawab. Misalnya contoh, Mazmur 69. Oke, Mazmur 69 ayat. Mazmur 69, bayangkan ya saya baca ya. Ayat 2, selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan aku. Jadi ini dia berdoa sampai memang udah kayak tenggelam dia. Kok nggak dijawab? Tuhan diam. Tapi luar biasa. Saudara boleh baca di dalam Mazmur pasal 69 ini. Dia tetap berdoa. Pemazmur ini tetap berdoa apapun yang terjadi. Ya, lihat ayat yang ke-14. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan. Tetap dia berdoa. Jadi untuk kita semua, siapapun kita, ini dunia sudah tidak ideal. Dunia sudah jatuh ke dalam dosa, sehingga seringkali pencobaan datang tetap sama kita. Dan kadang-kadang tidak terjawab doa-doa kita. Yang sebagaimana kita punya harapan. Ada doa, orang minta kesembuhan, malah yang terjadi kematian. Tetap berharap sama Tuhan, percaya sama Tuhan. Ya, di dalam kitab lainnya yang pernah saya bahas waktu lalu, di dalam kitab Habakuk ya, Habakuk memohon pertolongan tapi tidak didengar. Bahkan jawabannya, kan Habakuk mengeluh, kenapa sih orang benar dikepung oleh orang fasik? Malah Tuhan bilang, oh aku yang memerintahkan itu. Bangsa-bangsa Kasdim. Wah, ngeri betul. Akhirnya Habakuk
Pasal 3 ditutup dengan biar aja lah. Walaupun gak ada apapun, tetap aku mau memuliakan Tuhan. Mazmur 73 juga begitu. Mazmur Asaf. Dia rasakan bahwa sia-sia aku mempertahankan tangan yang bersih, hati yang bersih. Membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Tapi aku seperti kena tulas setiap hari. Enggak apa-apa. Tapi dia bilang, enggak apa-apalah. Enggak apa-apa. Aku mau dekat dengan Tuhan. Jadi doa dijawab sesuai dengan keinginan kita atau tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak apa-apa. Tetap berdoa kepada Tuhan. Dan kadang-kadang sebetulnya Tuhan jawab, tapi berbeda dari keinginan kita. Padahal itu yang terbaik menurut pemandangan Tuhan. Jadi penyerahan diri kepada Tuhan adalah hal yang mutlak yang diperlukan untuk setiap orang yang hidup di atas dunia yang berdosa yang penuh dengan tantangan. Dan Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Amin. Jadi apapun itu tetap percaya kepada Tuhan Apapun ya, itu. ya. Karena memang rahasia kehidupan di atas dunia yang berdosa ini orang benar akan hidup oleh percayanya. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Habakuk 2 ayat 4. Amin. Terima kasih Pak Pendeta sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Dan jika masih ada pertanyaan, silahkan kami undang saudara-saudara untuk menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat ataupun melalui nomor call center Hope Channel Indonesia dan kita akan membahasnya. Saat ini kita akan kembali ke studio. Baik, untuk menutup diskusi kita minta Pendeta Hezki untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, terima kasih Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan melihat pelajaran-pelajaran masa lalu. Lebih khusus umat-Mu, umat Israel, yang tergambar dalam cerita-cerita di dalam buku Mazmur. Biarlah semakin kami melihat sejarah mereka, semakin kami melihat ada hal yang perlu untuk kami pelajari dalam hidup kami ini. Dan pada saat yang sama kami pelajari bahwa karakter Tuhan lebih besar daripada semua kegagalan yang ada. Sertai kami semua Tuhan dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Bantu kami untuk terus melihat kepada Yesus dengan segala kekuatan yang Dia punya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman sudah berdiskusi bersama. Dan biarlah melalui pelajaran masa lalu yang kita lihat dari Mazmur-Mazmur yang telah kita baca bersama, kita bisa menetapkan hati kita percaya pada kebesaran Tuhan, supremasi Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.